di dunia maupun di akhirat. Minggu petangkolah kita jelaskan salah satu penyesalan yang akan terjadi nanti kalau kita lihat firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 56, 57, 58, 59. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala penyesalan itu yang pertama karena manusia lalai dalam beramal. Di kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia kini menjadi penyesalan di akhirat nanti. Yang kedua, apa yang menyebabkan manusia itu menyesal nanti di akhirat? Karena katanya mereka tidak mendapat ataupun tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Padahal Allah itu telah memberi mereka akal. Padahal Allah itu telah menurunkan Al-Quran. Padahal Allah itu telah mengutus para nabi. Kemudian apalagi persoalan yang ketiga? Yang ketiga, manusia nanti ingin kembali ke dunia. Jadi tiga perkataan ini adalah akan terjadi nanti. Yang pertama adalah mereka mengatakan yaitu kami lalai. Yang kedua, kami tidak dapat hidayah. Kalau begitu kembalikanlah kami ke dunia lagi. Untuk apa ditanya kepada mereka? Untuk beramal. Namun Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 28 mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ruddu, jikalau memang orang-orang yang nanti beralasan di akhirat itu dikembalikan ke dunia, walau ruddu la'adu, kata Allah, mereka itu akan kembali berbuat limanuhu, seperti yang dilarang dahulu. Jikalau hari ini mereka tidak mau belajar Al-Quran ketika hidup, mati mereka besok, di akhirat mereka beri alasan kepada Allah, kami tidak dapat hidayah, kembalikanlah kami ke dunia lagi. Dikembalikan orang itu ke dunia, kata Allah, dia akan kembali tidak mau belajar Al-Quran. Di lain pihak, kalau hari ini mereka di dunia itu lalai beribadah, dimatikan mereka besok oleh Allah, dibangkitkan di akhirat, mereka menyesal karena lalai, dikembalikan mereka lagi ke dunia, mereka juga akan tetap lalai. Jadi manusia itu wataknya sudah dijelaskan oleh Allah adalah watak yang suka untuk bermelas-melas, memelas, balikkan lambo balik pak polisi, ambo ndak kaman copet, sadar ambo sadar-sadarnya, dibalikkan deh pak polisi, di tengah jalan copet balik. Jadi ini wataknya manusia. Untuk itu apa kuncinya? Kata Allah, bala. Benar, engkau tidak akan mengatakan tidak lalai. Engkau mengatakan engkau akan belajar Al-Quran. Engkau mengatakan engkau itu ingin kembali ke dunia. Tetapi qad ja'atska, telah datang kepadamu ayat-ayatku, fakazzabta biha,
engkau dustakan ayatku itu, wastakbarta, engkau sombong, wa kunta minal kafirin, jadilah engkau orang-orang yang kafir. Di persoalan utama adalah ketidakmauan, ketidakcintaan seseorang kepada Al-Quran berdampak dalam hal-hal yang sangat negatif. Di jiwa kita ini harus dibentuk oleh Al-Quran itu. Andai kata jiwa itu tidak terbentuk oleh Al-Quran, perangai jiwa itu akan negatif, akan merusak, akan merugikan. Untuk itu maka nanti di akhirat apa yang paling berharga? Nah, ini dia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di situ dijelaskan oleh Nabi, ini setelah nanti di akhirat, kulla ahlin nar yara maq'adahu minal jannah. Orang-orang nanti nan masuk neraka itu dipacaliakan oleh Allah tampe no di sarugu. Apa kata mereka itu? Maka mereka mengatakan, yaitu lau annallaha hadani, kok dapat hidayah dahulu aku, fatakuna alaihi hasarah, maka jadi penyesalan. Jadi yang paling berharga itu, ibu dan bapak, adalah hidayah itu. Karena hidayah itu yang akan menempatkan kita di surga atau di neraka Allah. Maka Allah mengatakan, maka Nabi mengatakan, kullu ahlun nar, setiap penduduk neraka ada tempatnya di surga sana. Tapi karena dia tidak mau mencari hidayah, tidak mau memohon hidayah, tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah di dunia, akhirnya penempatannya di dalam neraka. Maka apa yang dia sesali? Hidayah itu. Apa itu hidayah? Petunjuk Allah dalam Al-Quran itu. Apa itu hidayah? Sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, mengantarkan kita ke tujuan kita. Itu hidayah. Demikian pula sebaliknya. Wa kullu ahlul jannah, satio penduduk sarugo, yara maqadahu minan nar, dipacali alo kenyo tampe nyo di dalam neraka. Apa kata penduduk surga nanti? Laula annallaha hadani, unde ko hidayah. Laula, kalau nampak penduduk neraka kan, lau annallaha hadani. Kalau penduduk surga mengatakan laula hadani, laula annallaha hadani. Jadi yang menjadi masalah itu adalah hidayah itu. Sampai hari kini masih banyak orang nan enggan baraja Al-Quran ko. Aku nan agak lucu. Ndak habis pikir kita dia mengucapkan syahadat tapi malah baraja Al-Quran. Labih paralu denyo pikiran-pikiran orang lain. Bahkan seorang doktor di TV, di YouTube mengecekkan orang Bajangwe itu adalah umat Yahudi ortodok seperti Nabi Harun. Kok itu nan dipelajari sejauh-jauh waktu sekolah ke luar negeri? Di sudut rumah selalu beraja kalau itu. Mengapa ndak awak lah doktor tu kau ndak Al-Quran diajarkan ke umat kok? Ndak masalah jangguik besok ke orang di akhirat tu. Kau harus paham.
Amuah batangka batat. Wanita-wanita yang tak ke masjid pai salat berjamaah mereka cemehkan memang betul. Jadi awak acok kini kau bergelimang dengan pemikiran-pemikiran orang. Tak mau kita bersungguh-sungguh dengan ide-ide dengan kalam Allah itu. Itulah kemenyasan nanti. Walaupun diagakan titel STO oleh manusia. Mengerikan hari ini ibu dan bapak. Nandak paralu dipelajari. Nan sabana paralu ditinggalkan. Itu gini. Nah, untuk itu anyoranan penduduk Serugo tadi fatakunu lahu syukr. Maka jadilah penduduk surga itu bersyukur. Di akhirat nanti nan disyukuri itu hidayah. Nan disesali di akhirat itu, nan disesali di akhirat itu hidayah. Maka iko landasan kita untuk memahami ayat-ayat Allah para lunyo diawak di dunia iko yo bayo bana mempelajari Al-Quran itu. Aku kaji kita minggu petang kok. Kini kita lanjutkan yaitu surah Al-An'am ayat nan ke-31. Kita lihat di situ ibu dan bapak, yaitu penyesalan manusia selanjutnya di akhirat nanti dijalekan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 31 dan 32. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Di situ dijelaskan qad, kalaulah pakai mulai dengan qad ko huruf takkid. Sabana banano. Dia bukan asal-asalan. Sabana bana manyasa. Siapa yang sabana bana manyasa atau rugi itu? Yaitu alladzina kazzabu biliqa'illah. Orang nan mendustakan pertemuannya dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah, tiba-tiba datang kiamat dengan segera. Sibuk ndak yakin jo akhirat, baku ampe jo urusan dunia, tiba-tiba mati. Berapa banyak orang yang kini kok di akhir zaman kok orang nanti kematian itu datang tiba-tiba. Bagi orang beriman kematian bertiba-tiba itu bagus. Bagi orang yang tidak beriman itu adalah ujian yang besar. Untuk itu katikolah datang kematian, qalu, mereka nanda yakin jo kiamat tadi, mereka nan yakin jo kabatamu ya Allah tadi, ya hasratana, manyasa gadang kami. Ana mereka jasakan ala ma farratsna, apa yang kami lalaikan. Dikembali disiko diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelalaian itu bamang kurang lalai, dia ndak yakin kai duit di akhirat,
ndak yakin kabatamu jo Allah, ndak yakin amalanku kabatimbang. Itu nama orang lalai. Padahal ciri khas orang beriman itu adalah wabil akhirati hum yuqinun. Khusus untuk akhirat Allah pakai kata-kata yakin. Sementara untuk urusan dunia alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman, nanti khusus untuk akhirat dipakai dengan kata-kata yakin. Untuk itu akan terjadi nanti mereka yang lalai itu wahum yahmiluna, mereka memikul apa yang dia pikul di akhirat nanti, auzarahum, dosa-dosa mereka. Di mana mereka pikul dosa itu? Ala zuhurim, di punggung. Jadi kalau wak lihat kini ko ada orang manjujuang barang jo kapalu, ada orang mamikua barang jo pungguang, ada orang membawa barang jo baunya, ada orang membawa barang jo tangannya saja. Nama nan paling bare, nan paling bare, nan mamikua jo pungguang tua. Itu nan paling bare. Di dosa itu bare, maka beratnya dosa itu kata Allah, Allah kau sebelum terjadi ketahuilah, kau huruf peringatan namanya apa? Sa'ama yazirun, buruk bana nan dipiku. Anam buruk itu dosa itu. Bamang kau berdosa dek lalai, dek lalai, farratsna, lalai kami. Nah kini malewak baraja ayat-ayat seperti itu. Ya kita sibuklah dengan kehidupan harian kita. Sementara yang kita cari itu tidak akan membawa kebahagiaan. Tidak akan membawa kebahagiaan. Untuk itu maka apa penyebab mereka itu lalai? Apa penyebab mereka itu kurang yakin bertemu dengan Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya. Di situ dijelaskan, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa la'ibu walah, melainkan kehidupan dunia itu adalah main-main dan senda gurau. Kau di situ nampak dah wak, andai kata la ma ko kan manafi, illa ko isbat, dicampakkan ma, dicampakkan illa, lahir satu kalimat baru, wal hayatud dunya laibu walahun. Dunia ko sabananya bermain-main dan bersenda gurau. Alun sabananya lah. Alun sabananya dunia. Tapi ada orang yang sibuk dengan bersenda gurau. Ada orang yang sibuk bermain-main. Sianan bersenda gurau itu anak-anak. Siapa yang suka bermain-main itu anak-anak. Sehingga lupa makan bagai, lupa mandi bagai, lupa baraja batu. Dek sibuk dengan permainan. Dek sibuk dengan bagara-gara jo kawan. Seperti itulah Allah mengatakan orang yang tidak yakin ke akhirat itu disibukkan oleh dunia. Kadang-kadang berjalan wak jam 2 malam masih ada
Orang-orang yang duduk di tepi jalan, duduk di kedai kopi, main domino dan lain-lain. Jam 2. Kalau pergi ke pasar tu malam minggu, panuh jalan tu, panuh tampek digital itu. Lah jam 2 itu. Berarti kita ko memang disibukkan oleh permainan dan senda gurau. Nanti kalau besok hari Minggu, ada hari Sabtu orang lah sibuk dengan urusan yang tidak perlu untuk akhirat mereka. Mereka lebih memerlukan hobi mereka. Di disiko ibu dan bapak, salah satu penyebab orang itu menyesal adalah kelalaian. Kenapa mereka lalai? Karena sibuk dengan dunia kok. Sibuk dengan main-mainnya, sibuk dengan senda guraunya. Untuk mereka kok untuk mengambang-ngambang rabu. Rabu ko ba'a kok dipanggak di kambang tak tahu. Sibuk dengan permainan. Permainan yang mengasyikkan kini itu apa? HP. Rupanya HP ko kini babalilo chipnya sekian, abi hari sekian. Banyak pekerja-pekerja nyok ko aja kiranya pakai chip HP ko kini pak. Babali itu. Biko jual-jualnya baju di ko. Awaknya iya main HP aja kiranya baju di situ kini. Dan inilah kesibukan manusia yang akan menyesal tu nanti. Di permainan ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini apa? HP. Itu permainan. Abi hari iyo. Baginan iyo, baginan tidak tindak juga. Nah ibu bapak, padahal kata Allah wadarul akhirata, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah khair, lebih baik lilladzina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Ujungnya apa? Afala taqilun, ya Allah. Diulang balik, hai orang-orang yang aku agi akal, percayalah kamu kepadaku, kamu akan menemuiku, kamu nanti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Aiko nandak dipercayainya. Bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia ko nanlah kini susah. Mereka sibuk dengan dunia mereka. Ibu bapak, ketika itu kita lihat di dalam surah itu adalah masalah kematian yang datang kata mereka tiba-tiba. Mengapa mereka mengatakan tiba-tiba? Karena mereka sibuk dengan dunianya. Orang kalau sibuk jo dunia tu, sibuk dengan permainan tu, ariko capek. Tapi kalau dia tidak sibuk dengan sesuatu, ariko terlalu panjang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelekan mereka tidak sempat untuk tobat. Padahal Allah menjelekan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ya Allah. Perbanyaklah tobat, serahkanlah diri kepadanya. Maka mereka tidak sempat mengerjakan itu, maka mereka akhirnya membawa dosa-dosa itu ke akhirat nanti. Maka nanti setelah mati, ini dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim,
dari Rasulullah, anang kata jadi dengan orang nan sibuk jo urusan dunia. Ndak yakin kabatamu jo akhirat. Tiba-tiba mati. Di situ dijalehkan yaitu orang yang durhaka ketika keluar dari kuburnya disambut oleh seseorang yang rupanya sangat buruk dan baunya sangat busuk. Hanya orang Cakoka yang menyambut yang sangat buruk dan sangat busuk. Cakok, siapakah kamu? Ia menjawab, apakah kamu tidak mengenal aku? Si kafir menjawab, tidak, demi Allah, hanya Allah yang memburukkan mukamu dan membusukkan baumu. Lalu yang ditanya menjawab, aku adalah amal perbuatanmu. Jadi ayat di situ dijadikan oleh Qatadah itu, yaitu apa yang mereka pikul itu ya perbuatan mereka sendiri. Seperti apa perbuatan mereka dilambangkan di akhirat sana, yaitu seperti seseorang yang buruk lagi busuk. Buruk lagi busuk. Maka dijalekan oleh Ibnu Abi Hatim, seperti inilah keadaan kamu di dunia dulu, yaitu apa? Buruk dan busuk. Jadi jangan disangka orang nan sibuk dengan dunia, sibuk bermain-main, sibuk basenda gurau ko orang gagah ndak. Orang paling busuk dan paling buruk itu nanti di akhirat. Mungkin di dunia kini memang agak mental sekete, agak rancak sekete. Maka di situ dijadikan, sekarang kemarilah kamu, aku akan menaikimu sebagai pembalasan selama ini engkau menaikiku. Dahulu perbuatanmu ini, maka engkau menaikiku, kata perbuatan itu. Sekarang perbuatan itu yang akan naik kepada orang yang berbuat itu kembali. Maka ini maksud mereka memikul dosa mereka di akhirat menemui Allah. Ala, ketahuilah, sa'a sangat buruk, ma yazirun, apa yang mereka pikul itu. Di kesibukan dengan dunia, kesibukan dengan perangai. Ambo petang diizinkan Allah lo berkunjung ke rumah Rangkayu. Kecik ambo ko, kerajuku. Setelah sekian tahun jadi Rangkayu baru terasuk ini. Iko dek dunia katanya. Baru tahunya iko dek dunia. Banyak kerajo nandak patut di kerajo lah gaik-gaik, kerajo gaik-gaik. Ndak itu kerajo lah, yo balai harato ko membuat sibuk orang pak. Dibuat umpamanya kolam renang di rumah. Kerajo tu sekalian hari mereseng kolam renang. Dibuat kolam ikan sekalian hari membersihkan tahi ikan, membali makanan ikan, memacik-macik kepala ikan. Padahal dulu menjalang kayu baralah kapayahnya bau sau. Amo kecil lo ke orang kayu tu, itu lo salahnya orang kayu ko ya. Nyo sibuk juara tu, nyo bandak sibuk nyo matinya. Itu salahnya. Jadi kalau amo pada awal itu sih, paling-paling besok ndak diundangnya ke rumah orang kayu kan aman saja. Piba akaba diundang juga cocok. Rumah lah cah. Di kesibukan kita je itu, jo aja dunia ko.
Juara tu yang kita kumpulkan arato kau membuat kita sibuk. Kadang-kadang di mai balian mainan untuk anak-anak awak tukang kumpulan tu. Di baliko awak tukang lapnyo, tukang barasiannya. Kan jadi anak buah arato awak sebenarnya juga tak jadi anak buah Allah di dunia kau. Bersyukurlah ibu-ibu dan bapa nan tak diagi oleh Allah arato banyak. Jadi anak buah arato nang kau. Kacau lawe kacau memercian kacau abilo hari saja memercian kacau saja. Oto tigo mencuci oto, pailo kedua, ayo paila pencuci oto tigo jam biar itu. Cuci oto saja, 2 oto. Jangan dikecian bangga lain dangan. Kamu kebetulan berdakwah ke orang kaya betul itu saja. Sibuk ayo, kira-kira ke di bawah nak? Itu salahnya. Itu seperti. Di kadang-kadang awak kan seakan-akan bangga untuk mendapatkan satu. Tidak ada yang dan dibanggakan manjalang dapik, lah dapik tidak bangga. Sadarilah itu. Manjalang dapik yo raso kelama. Lah dapik tidak bangga, tidak senang. Di seperti itu. Kalau kita jadi watak kita ko nakno dibentuk oleh Al-Quran itu sehingga jernih fikiran itu normal utak tu karena kan kita ayat kan akan kita bahas banyak-banyak hari ini pagi ini. Dipertemukan ambo dengan seorang asesor perusahaan pertambangan sibuk. Selama pak kayu tu anak dapat ndak do nan dapat dan bodoh pazul salat jamaah ndak sempat tu cik. Itu kalimatnya. Dipertemukan ambo dengan seorang pegawai yang pernah keluar negeri gaji gadang anak dapat dan ku selama 4 tahun di sini ndak sempat pergi salat Jumaat 4 tahun. Dengan kapi yang bocah. Tu ara tu. Ternyata awak nan ditinggalkan yang di kampung 4 tahun kau ndak mati loh. Kecuali ke awak pai mencari arato duit nandak non diagi arat tinggal di kampung kau mati jadi ndak apa-apa seruman tu 4 tahun yang lewat pai balik 4 tahun yang lewat anak dapat dangku di luar negeri piti banyak sudah tu manga ndak sempat salat Jumaat 4 tahun kecil. Jadi awak kau mati dalam kondisi itu jadi apa? Pertanyaan besar. Dinan sibuk-sibuk je dunia aku berfikir panjang lah balik awak kau kejadian anak buah arato nunggu kejadian anak buah anak pasu nunggu. Cuman untuk menyadarkan itu tidak akan sadar kita ibu dan bapak kalau tidak mencari mana kalam Allah itu secara detail. Tidak kesadar kita. Batu hawa itu kadang-kadang lebih menguasai kita dibanding akal. Apalagi kalau akal itu tidak diwarnai oleh kalam Allah. Orang mencari kesibukan setelah pensiun. Iku lucu. Kamanga sewak lain. Banyak nan para luak kerajokan untuk diriwak ibu dan bapak setelah pensiun, setelah tua. Nah, ibu bapak, untuk itu dijalehkan asbat dari As-Sadi. Kalau dalam tafsir As-Sadi dijalehkan di situ apabila di situ dijelaskan bahwa tidak ada seorang zalim pun yang dimasukkan ke dalam kuburnya melainkan didatangi oleh seorang lelaki yang buruk wajahnya, hitam lagi busuk baunya, memakai pakaian yang sangat kotor. Lelaki itu masuk ke dalam kubur bersamanya. Apabila si zalim melihatnya, mengapa wajahmu sangat buruk? Dijawab, demikian pula amal perbuatanmu dahulu buruk seperti aku. Jadi besok ibu-ibu apa-apa nama nangka 7 bakawan dalam kubur jo laki-laki gagah atau laki-laki buruk. Jo laki-laki harum pado laki-laki busuk.
Apa penentunya? Amal itu. Kini amal itu yang dilalaikan, amal itu yang dikucil, amal itu yang dikerdilkan. Ya, tunggulah pembalasan besok. Di betapa bahagianya kita sempat duduk di majlis ilmu, ditukar oleh Allah dengan sekian banyak kebaikan, disaksikan oleh ribuan malaikat. Salat kita nanti, salat syuruk, laporan kita lah sampai date iko ibu bapak nan duduk dalam masjid membahas ayat-ayat Allah. Padahal Allah itu juga melihat, Allah itu menyaksikan, Allah itu mengetahui. Tapi duduk kita di majlis-majlis ekonomi, apalagi majlis ekonomi itu tidak syar'i. Siapa yang bersama kita? Setan-setan laknatullah. Jadi orang kini kau mengajak kayu walaupun tidak sesuai dengan syariat Islam. Hanya pendek bana pikiran orang hari ini. Mengejar sesuatu yang akan menyibukkan diri, mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan, mengejar sesuatu yang membuat pikiran kita tercurah ke situ. Tercurah. Waktu kita habis untuk itu. Cuma kau baragu orang surau kapau tu mau kecil. Mereka tu duduk sebentar dalam surau bara perusahaan rugi, bara miliar rugi. Duduk saja di masjid kau bara miliar perusahaan rugi. Tapi tidak betah untuk duduk dalam masjid. Sia di belakangnya, itulah setan di belakang. Tapi di tempat lain kok betah. Tapi yang mau nak pandai duduk di mas yang mau pergi jalan ada. Tapi di surau tidak betah, di tempat lain. Nah, itu akan dikesesal itu. Dan itulah hidayah itu ibu dan bapak. Nah, oleh sebab itu maka perbuatan itu dilambangkan dengan lambang kotor atau zambun. Zambun itu apa? Sesuatu perbuatan yang akibatnya buruk di akhirat nanti. Untuk itu, baru kita lihat apa penyebab mereka seperti itu. Maka Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa lahu illa la'ibu wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya main-main dan senda gurau. Main-main dan senda gurau. Maksudnya yaitu kita disibukkan sesuatu yang tidak membuat kebahagiaan itu abadi. Sibuk kita dengan sesuatu di dunia kok tidak membawa kebahagiaan abadi, tapi kebahagiaan semu atau kebahagiaan sesaat. Tapi kalau sibuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sibuk kita dengan ibadah, sibuk kita dengan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dunia itu akan datang kepada kita dengan menghinakan diri. Tidak kamu kurang? Cuma kamu keceng ke ibu petang. Jamaah ambo di pasar bawah tu banyak nangkarajonyo manggalihnya murah-murah. Kadang-kadang manggalih langko, mengukuh kerambia, menjual saka, menjual kerupuk jange, manggalih kinco randang. Tapi amuahnya meninggalkan galihnya sajam setengah untuk baraja Al-Quran. Ternyata setelah baraja onde-ondean nak bawa ke surau. Iyo bantu itulah kami selama ko. Untuang dia hidayah bapak-bapak ibu-ibu tu. Amuah meninggalkan galih. Tamu pertanyaan tadi kapai kapasa manggalih tu ke ngaji. Mengapa mereka meninggalkan ngaji? Mau kecengka apa ibu-ibu nan ekonominya ndak sakayu orang nan pakai kadai-kadai. Kira-kira bangkrut ndak ibu? Kalau bangkrut jangan mengaji. Lah 5 tahun mengaji alunado nan bangkrut ado. Makasihnya nan anak sekolah juo, nan makan tatap juo, nan baca sedekah bisa juo. Di seperti itu jadi awakku disibukkan oleh angan-angan. Kalau biko ditinggalkan karajo baraja tafsir lo sajam sebulan, sajam sepakan, sajam sehari, bangkrut biko nyo setan nan bersarang di hati ko.
rugi bisnis sekian beko gitu. Untuk itu kata Allah wad darul akhirah, dan walad darul akhirah pakai lam, kolam namanya lam takkid, dan sesungguhnya sabana-bana sungguhnya perkampungan akhirat itu khair, lebih baik, lilladzina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun, balik. Berarti orang nan sibuk di dunia bermain-main ko, afala taqilun, kok ndak berjalan akalnya Allah. Kalau dikecen ndak barakah beko berangnya kewak. Tapi Allah mengatakan afala taqilun, apakah engkau ndak berakal? Engkau cari yang semu, engkau tinggalkan yang abadi. Engkau cari kesenangan sementara, engkau tinggalkan yang super senang. Jadi dirayu oleh kesenangan-kesenangan semu orang-orang di dunia ini. Untuk itu dijelaskan seperti apa penggambaran dunia itu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di situ dijelaskan bahwa perkara agung yang disampaikan oleh Rasul kepada kita adalah mentauhidkan Allah. Kau inti dulu, yaitu menyembah Allah satu-satunya. Dan kedua, persoalan agung itu adalah mengingatkan akhirat. Itu inti dakwah Rasul itu, tauhid dan akhirat. Kini yang terjadi, orang sibuk dengan dunia, kurang yakin kabatamu dengan Allah nanti. Maka hidup di dunia kau sabanta, hari Jumat ke Jumat sabanta terasa, dari malam ke siang, siang ke malam sabanta, cacah. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan sabaralamu wa idwi di dunia konyo hanya seduha saja, dari subuh menjelang waktu duha, atau dari maghrib dari asar menjelang waktu maghrib. Itu nyonan dunia, ibu dan bapak. Hari-hari yang lain apa itu? Itulah akhirat. Jadi kalau diumpamakan awak hidup di dunia 60 tahun, dan 60 tahun kau sabara panjangnya nyo dari asar ke maghrib sore saja, atau subuh saja, segitu ini. Di sabananya lama bana Allah menyuruh kita menyembah Allah tu ndak lama. Lama bana kita memupuk diri untuk meyakini akhirat tu ndak lama, dalam waktu yang pendek. Coba berapa banyak orang yang lama belajar sedikit bekerja. Ada orang yang sedikit bekerja untuk menikmati yang lama. Oleh sebab itu, maka kalau itu demikian, ada saja orang yang sadar dan tahu tujuan hidupnya. Kesadarannya, ambo di dunia ko sarupo orang manyu barang jalan. Ambo di dunia ko sarupo orang merantau, nan suatu saat akan pulang kampung. Tumangko acok kita dengar pengajian. Awak merantau, berhasil dirantau, dikirimkan, tolong buat rumah cie lengkap dengan fasilitas. Suatu saat pulang aman. Ada orang yang merantau, abi piti dirantau, pulang kampung, rumah lah runtuh. Kama nompang sagan, kama hotel ndak do piti. Seperti itulah gambaran kita di akhirat nanti. Kita di dunia kau merantau, sejauh mana kebahagiaan di akhirat, sejauh mana kita mengenal akhirat itu. Kita merantau karena kali orang suatu saat akan pulang kampung,
sejauh mana kita berkirim untuk kampung yang akan kita dapat itu, sejauh itulah kebahagiaan kita nanti ketika pulang kampung. Yo pangalo babuek rumah di kampung, awak kan ke dirantau. Iyo ndak salamonyo awak dirantau. Ndak kasalamonyo awak di dunia. Sabantanyo, bara sabantanyo sesore atau sepagi. Nah ibu bapak, maka kita buka surah Al-An'am. Jadi ternyata surah Al-An'am kok paralu kita pelajari tafsirnya sampai siap. Di petang ditawarkan ke jemaah, ibu-ibu biswa kok tamat ayat nang kini kok kita baraja surah Al-An'am. Ditampai ibu tu kini sedang meraja surah Al-A'raf lah ayat 157 petang. Kok tamat kok biswa keraja hadis ayat nang kita baca surah Al-An'am. Ternyata banyak loh. Ibu bapak pada tafsir dengan ustaz lain, surah itu banyak loh. Maka tidak mungkin kita do memilah-milah surah. Sebab seluruh isi surah dalam Al-Quran itu para lubana dia awak. Para lubana dia awak. Nah ibu bapak, dalam surah Al-An'am ayat nanka 131 Allah Subhanahu wa taala menjalekan ayat 132, ya ma'syaral jinni wal ins, hai golongan jin dan manusia, alam ya'tikun rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati, alun tibulah kepada engkau, alun datanglah kepada engkau rasulku yang menceritakan kepadamu apa yang diceritakan itu, yaitu ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kamu tentang pertemuanmu denganku hari ini. Dimulai dengan ya ma'saral jinni wal ins, hai golongan jin dan manusia, alun tibo lado berita dari Rasulullah, dari utusan Allah, berita tentang apa ya Allah? Berita tentang ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan tentang akhirat ketika manusia menemui Allah. Ketika itu kita lanjutkan membaca ayat dulu, yaitu qalu syahidna ala anfusina, mereka berkata kami menyaksikan, kami menjadi saksi atas diri kami, wa gharrathumul hayatud dunya. Nah, kolai yang membuat orang lupa akhirat tu kehidupan dunia telah menipu kami, wagarat, gurur. Jadi jangan banggakan kita sibuk dengan dunia kau orang sukses. Tidak, itu orang gagal, orang tak tipu, orang nanlah terpedaya. Masa orang tertipu dikatakan sukses? Maka masa orang gagal dikatakan sukses? Dia agak salah cara penangkat. Kalau orang tu sukses di dunia, kayonyo sukses, alun tahu ibu dan bapak, alun tahu. Kamu lebih yakin ke Allah dibanding cara berfikir kita. Kamu yakin kepada kata Allah. Jangan pandang dunia itu dengan kesuksesan dunia. Mereka dengan mulut mereka itu mengatakan, apa kata mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jelas-jelas sekali. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu, dan mereka menyaksikan ala anfusihim, atas diri mereka nanti. Mereka menyaksikan masa dunianya, kesibukan dunianya. Ini filmmu selama di dunia saja, akhir balik sampai mati. Mana kamu yang mendekatkan diri kepada Allah?
Mana kesibukanmu untuk bertangis-tangisan dengan kekasihmu yang abadi Allah Subhanahu wa taala? Mana zikirmu, mana ibadahmu? Yang kamu fikirkan saja jago sampai mati ya ratu. Jadi gampang mencari ratu ko saunanya ibu dan bapak untuk diketahui. Yang kecil sari. Kenapa? Karena itu adalah ketetapan Allah, bukan kepandaian kita. Ketetapan Allah. Mencari nalar ditetapkan gampang, dan susah apa mencari nalun ditetapkan itu dan susah. Tapi kita baku ampih, babi hari, lupa je Quran, lupa je Allah, lupa je ibadah, dah sempat salat berjemaah, dah sempat baca Quran, dah sempat belajar tafsir, dah sempat bersilaturahmi. Itulah kerugian yang terbesar itu. Sadarilah dunia lah dake. Tak kalah mulai sementara itu ibu pengumuman innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang pagi awak membacakan innalillah, because siang sama-sama disalatkan orang. Pagi itu kerajanya membacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehat atau tidak? Sehat. Beko sama-sama dua nan tukang baca innalillah cakup di sembahyang maian orang. Segitu umuannya. Kau tahunya cakup kamu baca innalillah kau nyoka mati menjalan luar. Anda dia mau pak beko lah mau baca pak mau kau berzikir dulu mau kau beribadah dulu. Seperti itu. Sehat walafiat. Pai raun kasinan sehat walafiat jatuh atau mati. Segitunya. Balantak jonda mati. Padi yang mati. Kenapa kita tidak meresapi yang seperti itu? Kenapa yang kita pikirkan itu adalah mengumpul. Sementara nan dikumpul aku kan indah kan dibawa. Kalau lo cari dosa nan dikumpul akan dijujuang. Harato nan dikumpul indah akan dijujuang. Boleh kita mencari harta silahkan, tapi mengabdi kepada Allah lebih utama dari mencari harta itu. Meyakini akhirat, beribadah untuk akhirat lebih utama dari mencari harta itu. Rasulnya mengaji itu hari saja indak ke bangkrut, indak ke bangkrut. Kau pengalaman ambo pribadi dulu. Ambo pernah dulu jadi pengusaha ibu, dulu pernah. Andai kata taruh di situ mungkin kayu lo. Ketika tu barek bana dia ambo pai mengaji ko. Mulai mengaji sekali hari Jumat 2 jam. Alun bangkrut lo. Tambah mengaji Selasa, tambah mengaji Rabu, akhirnya full mengaji. Alhamdulillah duit dia sampai kini baru ibu. Kawan-kawan ambo tu yolah punya kadai kadang-kadang kini. Lah punya perusahaan kadang, tapi nan ambo lai bentuk kojor. Pergi beri dia. Orang tahu, beberapa orang tahu ambo dulu pernah jadi usaha. Anak buah ambo banyak nang kayo. Katiko tu kalau pai mengaji rugi itu nado di kapal ambo kuah. Akhirnya pas siap asar pai mengaji pulang jam 10 lah. Ustaz Amdi. Dah cukup hari Selasa, hari Jumat tambah hari Selasa pulang jam 10 malam. Dah cukup itu tambah hari Senin pulang jam 10 malam. Pai kapi kumbua mengaji. Pai je Ustaz Gus Rizal di Baitul Izzah mengaji. Ternyata tidak bangkrut. Alhamdulillah makan jodoh kali sehari sampai gini baru. Mengapa kita dihantui dengan pikiran kita para pengusaha? Terus jalan. Kawan-kawan ambo itu ada ladonan mati. Ausau kini dijalankan oleh bini. Bini rancaklah dirayu-rayu orang lo kini tu. Tu cuma gitu saja. Kita entah ba'a kini dalam barzah. Urang nama aja ambo bau sawo tahun 88 tu lah di alam barzah kini. Tu nan gajaslonya gadang kemo. Bazul abaraja lah mantap kok jadi ada dalam barzah kini. 21 hari menjelang kematianmu kitian angku ko bayu ibadah lagi bayu ibadah. 21 hari kemudian meninggal dia. Jadi kalau adonan pengusaha sukses, apanya yang sukses? Apanya? Untuk apa yang dicari itu? Kadang-kadang jadi pegawai mencari kaya. Untuk apa kekayaan itu sudah dapat? Kecuali kayu makan 2 kali, orang sampai kali wak demar. Kau makin kayu makan makin lama. Makin sibuk makan makin lama. Jadi, ibu bapak jemaat. Nah, oleh sebab itu kita balik ke ayat kau apa?
Yaitu di situ dielehkan dalam surah Al-Mulk, qalu bala qad ja'ana nazir. Di situ dielehkan ya ma'saral jinni, yaitu wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza. Apa kata orang nanti? Qalu, mereka berkata, lai dulu datang pemberi peringatan. Fakazabna, ndak percaya kami jo kaji orang tu dah luduk. Wa qulna ma nazalallahu min syai', ndak percaya kami malu ada itu dalam Al-Quran. Baru in antum illa fi dalalin kabir. Kami kecian sutai-sutai tu, sutai-sutai sasek sedahulu tu nyo. Sutai-sutai marasai. Kamu tu pandangan kayu kadang-kadang ke sutai kau. Seakan-akan marasai, rendah. Mereng mengecil. Tapi coba kawan-kawan yang sukses, salam, ikut. Janganlah berpikir seperti itu. Ini pemikiran-pemikiran yang rusak. Pemikiran-pemikiran yang rusak. Kadang-kadang sutai tiba orang kayu, tiba orang kayu sambut dengan sutai pedia aja ni. Jale. Ya bu. Jadi jangan begitu. Jangan lihat itu. Kemuliaan itu bukan karena kekayaan, bukan jabatan. Kemuliaan itu kedekatan diri kepada Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah menjadi mulia dia. Nah, kaji kita kok gak panjang sekecil. Tak panjang sekecil. Jadi kita ubah mindset kita. Aku konsep mindset kita. Kita umat Islam kinilah tak puruk. Kenapa tak puruk? Karena jauh dari Al-Quran. Tak bisa bangkit lagi. Kebangkitan Islam itu hanya dengan mempelajari Al-Quran. Menyadarkan otak yang kita cari itu bukan kebahagiaan sesaat. Kita akhiri dengan banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.